mainan ya. Oke, bisa termasuk jernih ya, dan memang bergetar tapi nggak terlalu banget ya. Jadi kalau menurut saya kameranya keren untuk ukuran drone mainan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Nah, kali ini drone LF662. Ini termasuk drone murah karena harganya masih di bawah 500 ribuan, tapi fitur sudah lengkap banget. Dan kali ini saya akan fokus membahas drone LF662 ini, yaitu kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, dan terakhir saya cek di toko Orange itu harganya sudah naik sekarang, ada 500 ribuan ya. Oke, ini dia kelebihan yang pertama dengan menambahkan budget sedikit ya. Yang biasanya saya beli 300 ribu berapa, ini 400 ribu berapa. Saya mendapatkan drone menurut saya yang punya desain menarik ya. Oke, drone-nya dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Desainnya menarik, juga bahannya juga tebal dan berkualitas ya. Terus fiturnya ini udah ada sensor anti nabrak. Terus ada kameranya, ada dua ya teman-teman. Ada kamera depan, ada electric system control, bisa dikendalikan dari jarak jauh. Ada optical flow ya. Terus dinamonya ini sudah brushless. Ini sudah lengkap banget ya. Baterainya juga ini padat banget. Ini bisa menerbangkan drone durasinya di atas rata-rata ya teman-teman. Oke. Terus remote-nya. Nah, ini remote-nya juga menurut saya oke. Desainnya dengan motif karbon seperti ini, dan ini ada beberapa petunjuk penggunaan. Tidak terlalu banyak tombol, tapi fiturnya udah lengkap ya. Oke. Nah. Oke, seperti ini. Dan kita coba kelebihan dan kekurangannya kita bahas ya. Langsung saya hidupin aja. Oke. Nah, oke, remote-nya kita hidupin. Oke, langsung terhubung ya. Kalibrasi aja. Nah, seperti ini. Siap diterbangin ya. Yuk kita bahas kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, kita bahas fiturnya ya. Dan kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya. Auto take off ya. 2 kali tekan. Oke. Nah, ini teman-teman drone LF662. Jadi pada saat diterbangkan dia nggak nunggu lama-lama, langsung posisinya langsung lock ya. Oke, saya majuin sedikit biar lihat lebih jelas ya. Oke. Oke, yang menurut saya ini termasuk kelebihan ya. Dia memiliki fitur optical flow. Optical flow-nya juga sangat berfungsi dengan baik. Ini terlihat dengan seperti ini. Ini posisinya paling berapa meter ya? Dia sangat stabil. Kita naikin ya. Kira-kira mundurin dulu sedikit. Kestabilannya bisa stabil nggak kalau diterbangkan dengan ketinggian tertentu ya? Oke, saya naikin lagi. Oke, kita lihat teman-teman. Tuh, dengan jarak yang lumayan tinggi, saya naikin lagi. Oke, ya, kestabilannya keren banget untuk LF662. Ini ngelock banget tuh teman-teman. Saya biarin juga remote-nya, dia tetap stabil banget ya. Oke, kita turunin lagi. Oke, kita bahas fiturnya ya. Oke, optical flow-nya keren. Kemudian kita bahas di drone ini juga sudah ada ESC-nya. Oke, kameranya bisa naik turun dan pergerakannya enak banget. Biasanya kan ada juga yang nggak sampai full ke bawah. Ini sampai ke bawah dan nggak tersendat ya. Oke. Terus hasil kamera nanti saya coba liatin ya. Kemudian dinamo sudah brushless. Ini menurut saya bagus banget. Kalau drone sudah brushless itu pertama awet, juga dia punya power yang lumayan ya. Sensornya kita coba ya, sensor anti nabraknya ini teman-teman nih sensornya. Oke. Nah, dia kalau ada objek, oke, sensornya. Nah, ini agak sedikit masalah dengan sensor ya. Ini jauh dari objek tapi dia bunyi terus. Kita coba deketin. Oke, sensornya kurang ini ya. Tapi kemarin saya coba terbangin saya mati dulu di dalam ruangan, itu efektif banget ya. Dia nggak bunyi kayak gini ya. Ini nggak tahu nih
dia langsung bunyi ya. Oke. Jadi stabil, terus juga punya dinamo yang sudah brushless. Sensornya ini kurang efektif walaupun dia tadi ada respon lah ya. Nah, kita coba speednya ya. Speednya ini speed 1. Speed 1-nya slow banget ya. Kita tambah speed 2. Oke, speednya nggak terlalu kenceng ya. Speed 3. Speed 2 nggak terlalu. Oke, speed 3. Coba saya dorong speed 3. Ini full gas ya. Oke, lumayan lah ya untuk speednya, walaupun nggak terlalu sangar untuk speednya, tapi masih oke lah ya untuk diterbangkan di luar ruangan lah ya. Oke ya, untuk fiturnya kalau menurut saya ini udah cukup lumayan bagus ya, ya terutama di optical flow-nya saya suka banget. Kemudian ada satu catatan yang kurang maksimal, yaitu di sensor anti nabraknya. Untuk kameranya enak banget, ESC-nya pergerakan kameranya enak banget ya. Oke, cuma ada satu sedikit yang perlu teman-teman hati-hati nerbangin drone LF662 ini ya. Nih saya buktiin ya, dia punya fitur seperti ini. Nih, ini posisinya saya terbangin, terus saya matiin remote-nya. Mati remote-nya. Oke, teman-teman bisa lihat drone nggak turun ya. Nah, ini termasuk kelebihan dan kekurangan, tapi kalau menurut saya sih ini termasuk lebih ke kekurangan ya. Saya hidupin dulu, langsung terkoneksi. Kenapa? Karena kalau misalkan drone ini flyway atau kehilangan sinyal, dia akan terus terbang ya, dan kita nggak bisa mengendalikan drone ya. Jadi akan beresiko banget kalau misalkan kehilangan sinyal, dia akan drone nggak turun gitu ya. Itu kan agak sedikit berbahaya, apalagi kalau misalkan diterbangkan dengan kondisi angin yang kenceng ya. Ya sudah, apalagi ini agak sedikit powernya kurang maksimal, jadi agak sedikit mengkhawatirkan kalau misalkan flyway ya. Tapi untuk jaraknya sendiri, kita lihat coba jaraknya. Oke, jaraknya sendiri ya, kita lihat sini. Oke, teman-teman biar yakin, dan saya agak jauhin dulu sedikit. Kira-kira gimana kalau misalkan terbangnya ya, jarak terbangnya ya teman-teman. Ini saya agak sejauhin. Nanti kita simpulin ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ini sambil diterbangin aja. Oke, ini sekitar 30 lebihan ya. Ini rumputnya tebal banget. Saya nggak usah tinggi, tapi jarak jauh aja. Ini 40 meteran teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat untuk jaraknya sendiri LF662 ini mantep ya. Nih, ini padahal ada pohon ya. Oke, ini 50 meter lebih. Oke, jadi termasuk saya naikin. Untuk jaraknya ini keren banget ya. Tuh, ini sekitar 50 meteran ya, kurang lebih lah ya, karena saya nggak punya ukuran pasti, cuma kurang lebih 50 meteran. Saya majuin lagi. Oke, nggak usah terlalu jauh lah ya, agak sedikit ngeri karena rumputnya tinggi-tinggi ini. Oke, saya tarik ya, kita simpulin. Nah, jaraknya keren. Oke, untuk fiturnya ini saya simpulin untuk fitur ya. Tadi kalau untuk body dan bahan ini oke banget, dan desain. Untuk fiturnya ini ada kelebihan, tapi ada sedikit kekurangan. Kelebihannya yaitu stabil banget. Dia punya kestabilan yang benar-benar bisa diandalkan ya. Sensor, cuma ada sedikit catatan di sensornya. Terus juga jaraknya ini jauh banget. Frekuensi untuk jangkauan terbangnya jauh banget. Cuma satu yang agak sedikit ini adalah dia kalau misalkan flyway atau kehilangan sinyal, dia nggak bakalan turun ya. Oke, kemudian drone ini juga bisa terbang di atas 10 menit teman-teman ya. Ini bisa di atas 10 menit. Jadi dengan baterai yang 1800 mAh yang tadi saya jelasin, baterainya itu full ya, nggak kopong. Nah, ternyata itu mempengaruhi durasi terbang dari drone
ini ya. Oke, kita coba tes hasil kameranya ya. Enak banget ya. Tuh, stabil banget. Ini cocok banget buat pemula atau teman-teman yang mau mengkoleksi drone. Harganya 400 ribuan, punya kestabilan dan enak diterbangin. Ya ini ya. Auto landing ya. Cukup. Oke, kita langsung coba tes hasil kameranya ya. Auto take off. Oke, saya naikkan dulu sebentar. Nah, selfie dulu ya. Nah, kita putar. Oke, ini dia view-nya ya, teman-teman. Saya naikkan sedikit. Naikin. Oke, enak banget. Saya tambah speed ya. Ini anginnya agak kencang. Oke, teman-teman bisa lihat drone-nya stabil. Anginnya agak kencang ya ternyata. Oke, ini kameranya kalau menurut saya cukup lumayan bagus untuk ukuran drone mainan ya. Oke, bisa termasuk jernih ya, dan memang bergetar tapi nggak terlalu banget ya. Jadi kalau menurut saya kameranya keren untuk ukuran drone mainan, dan menurut saya enak banget ya. Oh, baterainya mau habis. Oke, ini dia. Jadi saya pede banget nge-record kegiatan saya menggunakan drone tanpa saya melihat drone-nya. Ya, oke, mantap. Saya ajak jalan-jalan sedikit ya. Tadi bunyi apa ya? Oke, saya ajak jalan-jalan sedikit. Saya naikin. Kameranya dinaikin kayaknya, harus dinaikin. Oke, supaya kelihatan view-nya lebih enak ya. Oke, speednya saya tambah speed 3. Angin kencang banget di atas teman-teman. Ini dia view-nya. Oke, bisa nge-record dengan baik. Walaupun angin kencang, dia agak sedikit bergerak, tapi ngelok lagi. Geser, putar dikit. Nah, oke ya. Ini drone ini kalau menurut saya kameranya udah cukup bagus ya, dan stabil banget. Kalau kameranya lebih bagus lagi udah keren banget ya. Oke. Ya, saya kira cukup untuk kameranya, termasuk plus ya. Positif banget ya, karena stabil. Karena drone stabil, juga hasil kameranya juga lumayan bening ya. Auto landing. Saya tangkap. Oke, kesimpulan yang pertama dari drone LF662, yang pertama adalah desain. Saya suka banget dengan desainnya, dan bahannya juga tebal ya. Nah, jadi itu termasuk kelebihan. Ya, kekurangannya harganya agak sedikit lumayan ya, tapi ya masih wajar lah ya. Kemudian di fiturnya, drone ini sudah dilengkapi dengan fitur yang lengkap banget, dan saya suka banget di drone LF662 ini, yaitu fitur optical flow-nya ini ngelok banget ya, stabil banget. Kemudian di ISC-nya juga enak banget. Cuma sedikit di sensornya, kalau di ruangan sih berfungsi dengan baik ya. Tadi di luar ruangan diaktifkan dia langsung bunyi ya. Kemudian untuk powernya nggak terlalu kenceng ya. Jadi tapi masih oke, masih aman diterbangkan di kondisi di luar ruangan ya. Jadi kalau fiturnya ada kelebihannya tapi sedikit kekurangannya ya. Satu lagi kekurangannya yaitu dia kalau misalkan terbang terus hilang sinyal, dia nggak turun, dia akan terus terbang, dan itu agak sedikit khawatir flyaway ya. Kemudian kelebihan berikutnya adalah kameranya. Ini kameranya enak banget, bagus banget untuk ukuran drone murah, didukung dengan kestabilan drone ya. Jadi kita bisa merecord atau mengambil kamera dengan nyaman banget, dan hasil kameranya juga lumayan. Oke, saya kira itu untuk kesimpulan kelebihan dan kekurangan dari drone LF662 ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.